Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya satu-satunya. Satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya lewat Yesus. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita hidup sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, pasti yang namanya meterai keselamatan, pasti kita akan menerimanya. Bapa dalam surga, kami ucap syukur terima kasih buat hari ini. Kami selalu diberkati Tuhan, hidup kami diberkati lewat kesehatan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, hidup nikah kami, anak-anak kami, hidup senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Hidup kami semua, kami yakin percaya di dalam pimpinan Tuhan, di dalam berkat kasih anugerah Tuhan. Kami bersyukur terima kasih oleh karena itu semuanya karena kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kami ucap syukur terima kasih dalam acara buat hari ini. Kami memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan. Kami mengenal Allah yang kami percaya, Yesus Kristus, bahwa 2000 tahun yang lalu Engkau pernah ada di muka bumi, hadir di muka bumi, lahir seperti manusia kami semua, seperti kami semua. Kau lahir menjadi manusia dan lewat kehidupan-Mu Kau mengajarkan setiap kami, Kau memberi teladan pada kami semua, dan kami percaya Kau sudah kembali yang dari surga, naik kembali ke surga, kembali kepada surga, karena Engkau memang Allah, Engkau Tuhan yang kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan pesan-Mu Tuhan, lewat pesan ini, supaya senantiasa boleh menguatkan kami, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan Tuhan senantiasa tolong hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami supaya menjadi tanah yang baik dan subur, menerima setiap benih firman-Mu, pemahaman tentang firman-Mu Tuhan, supaya hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menyambut firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom semuanya, shalom aleihim, bisim Yeshua Hamasya, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara kekasih jemaat Daat dan juga pemirsa yang menyaksikan siaran rekaman khotbah saya atau siaran langsung dari kami, ya kan, saya ucapkan selamat Natal, Merry Christmas 2023, selamat tahun baru nanti juga 2024, dan kita belajar dari makna Natal ini supaya apa? Kita setiap tahun bukan cuma sekedar ngerayain Natal aja tapi nggak ngerti maknanya. Oke, kita belajar pada hari ini. Yang terpenting itu kita memahami, kita mengerti tujuan Allah itu turun ke muka bumi untuk apa. Lewat kita merayakan Natal ini, kita memahami dulu, kita ngerti dulu tujuan Allah turun ke muka bumi untuk apa. Ya kan? Yesus lahir 2000 tahun yang lalu bukan cuma sekedar dia dilahirkan manusia biasa. Sekali lagi, Yesus bukan manusia biasa-biasa, tetapi dia memang Allah. Yesus bukan nabi, Yesus bukan utusan dari surga, bukan, tetapi dia memang Allah, dia Tuhan yang turun ke muka bumi. Dilahirkan seperti manusia, namun ada perbedaannya. Ayo, sebelumnya kita buka terlebih dahulu. Tema khotbah saya buat hari ini, tujuan Allah turun ke muka bumi. Kita supaya paham, lewat kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kita ngerti tujuan Allah turun ke muka bumi itu untuk apa. Kita buka terlebih dahulu. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sekali lagi, saya ulangi. Ternyata Maria
mengandung dari Roh Kudus, atau saya kasih bahasanya yang lebih gampang, ternyata Maria sudah mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hatinya dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya. Jadi malaikat Tuhan itu datang kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Anak yang dari dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Maria itu akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Lagi kalau kita baca dari cerita ini, kisah dari awal mulanya Yesus sebelum dilahirkan, ya kan? Jadi Maria dengan Yusuf ini masih bertunangan. Kita tahu orang Israel itu kalau bertunangan itu sudah dianggap seperti suami istri, tapi belum sah, ya kan? Belum sah. Jadi mereka belum boleh, ya istilahnya belum boleh bersetubuh. Sama kayak budaya kita orang timur juga sama, ya kan? Bertunangan, belum boleh bersetubuh gitu. Tapi tiba-tiba Yusuf ini kaget. Maria ini kok sudah mengandung. Jadi bahasa kasarnya orang-orang Indonesia bilang, bahasa kasarnya kita ini bilang, "Loh, belum aku nikahi kok sudah hamil duluan," kan gitu. Yusuf ini bingung, kaget gitu kan. Duh, kok gini ya, ya kan? Lah, kita perlu ketahui kalau zaman dulu di Israel itu sampai kedapatan seperti Maria gini belum bersuami tapi sudah hamil, berarti kan dia melakukan dosa, pelanggaran ini. Harus hukumnya dirajam batu sampai mati kalau perlu, ya kan? Nah, Yusuf ini bingung, galau. Bahasa anak zaman sekarang itu galau gitu kan. Tapi Tuhan ngerti, Allah ngerti. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang hari ini siapa yang galau, ya kan? Gak usah khawatir, Allah sudah ngerti, ya kan? Yusuf galau ketika dia tidur, didatengin malaikat lewat mimpinya, dan malaikat itu nyampaikan pesan Tuhan bahwa anak yang di dalam kandungannya ini berasal dari Roh Kudus. Oke, saya langsung masuk temanya. Yang pertama, kita ngerti tujuan Allah turun ke muka bumi adalah dari Roh Kudus, ya kan? Sekali lagi, Maria mengandung, Maria hamil, yaitu calon bayi Yesus Kristus. Calon bayinya ini dari Roh Kudus. Sekali lagi saya garis bawahi, dari Roh Kudus. Amazing, bukan dari benih seorang laki-laki. Kalau benih dari seorang benih laki-laki seperti saya, saudara sekalian, ya kan, dihasilkan dari papa, mama atau ibu, bapak kita, ya kan, itu dari benih daging, benih yang fana, ya kan, sehingga one day, suatu hari, daging ini harus
mati. Sedangkan beda, Yesus itu bukan dihasilkan dari benih fana atau benih daging dari seorang laki-laki Yusuf atau dari Maria, bukan, tetapi dia dari Roh Kudus, hamil atau mengandung dari Roh Kudus. Nah, kok bisa begitu pertanyaannya, Pak? Kok bisa begitu, Pak? Itu pekerjaan Tuhan. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, kuasa Tuhan, ya kan? Cuman sekali lagi, walaupun itu pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan, Tuhan itu memang bisa, sanggup. Dia lakukan gimana pun juga bisa, sanggup. Tetapi dia lakukannya itu dengan masuk akal, ada jalannya. Jadi nggak tiba-tiba kayak kita pernah nonton film Mr. Bean gitu ya, tiba-tiba celing, ada. Atau yang turun dari atas gitu, ceplok, jatuh ke bawah. Enggak, Tuhan itu nggak pernah pakai hal-hal yang kayak begitu. Tiba-tiba celing, ya kan, kayak orang sulapan, enggak mungkin juga. Tapi yang jelas, ya seperti pada umumnya, hamil dan lewat proses hamil 9 bulan lalu dilahirkan. Sama kayak umumnya manusia pada umumnya. Allah juga pakai Yesus turun ke muka bumi, hidup di muka bumi juga lewat proses hal-hal kayak gitu, ya kan? Yesus harus mengalami di dalam kandungan 9 bulan, lalu dia harus dilahirkan. Nah, cuman yang menjadi bedanya, amazingnya, Yesus bukan dari benih seorang laki-laki. Catat baik-baik, ingat baik-baik. Dia dari Roh Kudus, ya kan? Benar-benar murni 100% dari Roh Kudus, dari kuasa Allah. Yang pertama, tujuan Allah turun di muka bumi itu benih yang dari Roh Kudus, bukan benih yang dari laki-laki. Kita catat baik-baik, ingat baik-baik. Yang kedua, ingat baik-baik, megah proyeknya Tuhan. Megah proyeknya Tuhan. Ada proyek yang besar dari Tuhan. Ada tujuan yang besar dari Tuhan untuk umat manusia di muka bumi. Sekali lagi ada kabar baik buat saudara dan saya. Ada proyeknya Tuhan yang luar biasa, yang besar. Ada tujuan Tuhan yang besar dan luar biasa untuk saudara dan saya, untuk umat manusia di muka bumi. Untuk apa tujuannya? Untuk saudara dan saya tidak binasa, melainkan memperoleh keselamatan. Sekali lagi, kemauan Tuhan, tujuan Tuhan, kerinduan Tuhan, saudara dan saya tidak binasa, tidak mengalami kebinasaan, tetapi saudara dan saya hidup kekal, menerima keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus, hidup kekal. Hidup di mana? Hidup di rumah Bapa di surga yang sudah disediakan. Jadi orang Kristen, anak-anak Tuhan, suatu hari kita juga akan mengalami, kita harus berpulang kembali, ya kan? Gak usah bersedih, gak usah khawatir. Kita pulangnya kembali ke rumah Bapa di surga. Kita akan masuk ke dalam rumah Bapa di surga. Oke, yang kedua, tujuan Tuhan, tujuan Allah. Yang kedua, kelahiran Yesus Kristus, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia. Barang siapa yang percaya pada Yesus Kristus, menerima dia, hatinya percaya dan menerima dia sebagai sang juru selamat, mengaku dengan mulutnya, dengan hati yang percaya, maka dia akan diselamatkan. Ayo, buat saudara pemirsa, siapapun kita yang belum percaya Tuhan Yesus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Mesias. Dia adalah Mesias. Tujuan Tuhan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan gak pernah saudara dan saya sampai terjadi binasa. Gak kepingin. Tapi kita boleh diselamatkan, hidup yang kekal. Bagi yang sudah kita percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus yakin, percaya benar bahwa hidup kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup kita pasti selamat. Jadi gak perlu cari keselamatan yang lainnya, gak perlu besok kalau sudah meninggal gitu pesen-pesen. Jadi sebelum meninggal itu pesen sama istrinya, atau istrinya pesen sama suaminya, atau pesen sama anak-anak,
besok nek papa ya kan atau mama kalau sudah dipanggil Tuhan pulang ya kan, doa no papa mama supaya papa mama jalane sampai ke surga, jalannya sampai ketemu Tuhan Yesus, jalannya lah. Kalau mau berdoa itu bukan waktu kalau kita sudah meninggal. Sekarang ini doakan orang tuamu, doakan anak-anakmu, doakan saudara-saudaramu yang belum percaya, belum menerima Tuhan Yesus supaya mereka percaya dan terima Tuhan Yesus. Demikian juga kita, mungkin saudara yang mendengarkan siaran ini ya kan, sekali lagi bukan waktu nanti kita meninggal kita sudah di dalam peti minta didoakan supaya jalan kita benar, jalan kita lurus, jalan kita menuju ke rumah Bapak, bukan. Tapi sekarang saatnya kita menerima Tuhan dan Juru Selamat. Yang belum dibaptis buruan, cepat-cepat dibaptis. Baptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita dimeteraikan, kita menjadi anak-anak Allah. Nama kita tercatat di surga. Ketika nama kita tercatat di surga, suatu hari kalau sudah waktunya kita pulang, kita akan kembali ke rumah Bapa di surga. Yang ketiga, tujuan Allah turun ke muka bumi, yaitu yang ketiga memberikan petunjuk jalan menuju rumah Bapa di surga. Yohanes pasal 14 ayat 6. Yuk kita buka. Yohanes pasal 14 ayat 6. Firman Tuhan katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Sekali lagi, Yesus sendiri yang bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus. Di situ dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya lewat Yesus. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita hidup sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, pasti yang namanya meterai keselamatan, pasti kita akan menerimanya. Tuhan memberi petunjuk jalan menuju rumah Bapa di surga. Petunjuk jalannya gimana? Lewat firman Tuhan. Lewat firman Tuhan itu mengajarkan kita untuk hidup kita supaya kita beroleh keselamatan. Lewat firman Tuhan kita paham, kita ngerti, dan kita lakukan. Firman Tuhan itu bukan cuma sekedar kalau kita baca itu ya sudah kayak baca koran gitu, atau dulu saya sudah pernah baca, berarti gak perlulah kita gak perlu baca lagi, sudah. Terus akhirnya sebentar sudah lupa. Firman Tuhan bicara apa ya? Firman Tuhan menulis apa ya? Firman Tuhan memperkatakan apa? Kita nggak ngerti, kita nggak paham, ya kan? Tetapi firman Tuhan itu adalah buku petunjuk. Kalau saudara beli mobil gitu kan, saudara beli mobil atau saudara beli barang elektronik apapun juga, kan pasti di dalamnya ini ada yang namanya manual book. Ada buku petunjuknya. Buku petunjuk ini fungsinya buat apa? Untuk ngasih tahu caranya, paling minimal cara menghidupkan gimana, cara menjalankan, mengoperasikan gimana. Lalu bukan cuma jalan menghidupkan, bukan cara menghidupkan atau mengoperasikan aja, tapi di dalam manual book ini juga akan dikasih tahu cara perawatannya. Jangan sampai mobil yang saudara beli ini membuat saudara susah, di tengah jalan mogok, ada masalah. Lah, jangan sampai terjadi. Ada cara merawatnya, ada cara yang tepat gitu. Atau mungkin juga dikasih tahu bahan bakarnya. Bahan bakarnya yang harus diisi, misalkan nih pakai Pertalite atau Pertamax. Tapi saudara nggak ngerti, nggak paham, nggak baca buku petunjuknya, manual booknya, tapi diisi biosolar, diisi bahan bakar yang lainnya. Sehingga apa? Ya, mobil yang saudara beli pasti akan bermasalah, mogok dan lain sebagainya. Nggak tambah bikin kita happy, tapi malah justru menyusahkan. Gara-garanya cuman apa? Gara-garanya cuman nggak paham, nggak ngerti, nggak baca buku petunjuknya. Nah, kita kembali Alkitab, firman Tuhan.
itu untuk kita diajarkan, kita paham, kita ngerti, ya kan? Gimana caranya kita harus hidup yang berkenan bagi Allah. Terus gimana caranya kita hidup supaya selalu sehat, diberkati, hidup selalu disertai oleh Tuhan. Bahkan bukan cuma caranya hidup aja, tetapi nanti suatu kelak kita terima keselamatan. Itu semua ada dalam firman Tuhan. Semua ada dalam Alkitab, saudara. Itu manual buku petunjuk untuk diri kita masing-masing. Untuk diri kita. Supaya apa? Ya kita nggak salah ngerawat, salah melangkah, salah jalan. Oke. Yang ketiga tadi yaitu memberi petunjuk jalan menuju rumah Bapa di surga. Oke, yang keempat. Tujuan Allah turun ke muka bumi yaitu mengajarkan standar hidup dan memberikan teladan hidup yang benar, hidup yang berkenan oleh Allah. Sekali lagi saya kasih tahu, yang keempat yaitu mengajar standar hidup. Yesus turun ke muka bumi itu mengajarkan buat saudara dan saya standar hidupnya gimana, standar hidup kita harus gimana, dan memberikan teladan. Jadi Yesus itu mengajar, selain dia mengajar, dia juga memberi teladan. Memberi teladan buat kita semua, memberi teladan hidup benar, hidup yang dikenan oleh Bapanya yang di surga. Tuhan Yesus sudah memberi teladan bagaimana hidupnya dia dikenan oleh Bapanya yang di surga. Kita ikuti teladannya Yesus Kristus. Yang harus kita teladani itu Yesus Kristus, bukan yang lain-lainnya. Bukan si A, si B, si C. Maaf kata lagi, bukan juga pendeta saudara. Pendeta juga masih manusia, ya kan? Semua harus berusaha, semua harus belajar firman Tuhan menjadi lebih baik dan terus baik dan semakin baik, harus semakin sempurna. Tetapi yang lebih pas, yang lebih benar, kita harus meneladani Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah patron yang benar, ya kan? Kita harus meneladani cara hidupnya dia, yang benarnya gimana, supaya apa? Yesus Kristus dikenan oleh Papanya yang di surga, Papanya yang di surga, demikian juga kita supaya dikenan oleh Allah. Ketika hidup kita dikenan oleh Allah, dan saya percaya saudara hidupnya senantiasa diberkati Tuhan. Saudara juga senantiasa hidupnya disertai oleh Tuhan. Ingat baik-baik, Tuhan Yesus mengajarkan untuk memberi teladan, ya kan? Kita tinggal ngikuti aja, kita tinggal niru aja. Tujuan Allah turun ke muka bumi. Yang kelima, hidup diberkati. Sekali lagi, tujuan Allah turun ke muka bumi, hidup saudara dan saya diberkati. Dan Immanuel, hidup kita disertai oleh Tuhan. Jadi Tuhan turun ke muka bumi 2000 tahun yang lalu bukan cuman sekedar gak ada tujuannya, gak ada planningnya, gak ada rencana, bukan. Sekali lagi, bukan. Tetapi Allah punya tujuan yang besar, punya rencana yang besar, supaya apa? Hidup saudara dan saya diberkati olehnya, diberkati oleh Allah. Immanuel, hidup saudara dan saya selalu disertai oleh Tuhan. So, kurang enak apa? Sangat enak, ya kan? Kita yang hidup senantiasa di dalam Tuhan, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Saya percaya orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang hidupnya cinta Tuhan, takut akan Tuhan, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Terus kalau itu ada yang enggak diberkati, Pak, hidupnya kok begitu, saya enggak menghakimi. Ayo coba kita belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Hari ini kita memperingati perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Lewat proses Natal ini, lewat perayaan Natal ini, ayo kita merenungkan. Bukan cuma sekedar kita merayakan dengan cara hura-hura, seneng-seneng. Oh, ini datang ke mall sini banyak diskonnya, banyak big sale-nya, Natalan, banyak big sale-nya, atau lagi Natalan, ya kan? Oh, ini ada dijual murah. Oh, banyak promonya. Ketika kita tahu tujuan Allah turun ke muka bumi, bukan hal-hal yang kayak begituan,
bukan tujuan untuk hal-hal yang begituan. Tetapi ketika kita ngerti tujuan Allah, hidup kita akan senantiasa belajar firman Tuhan. Ayo kita belajar firman Tuhan. Supaya apa? Hidup semakin hari senantiasa disertai Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Saya percaya ketika kita ngerti bahwa Allah ya kan punya rencana yang besar buat kita hidup kita akan selalu bersyukur, mengucap syukur, selalu mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur, kasih setiamu. Kita selalu bersyukur, apapun kita selalu bersyukur. Karena apa? Bukan bersyukurnya itu karena kita diberkati, bukannya bersyukur kita, tokoku rame dan lain sebagainya, bukan. Tapi bersyukurnya kita ngerti bahwa tujuan Allah untuk saya. Tujuan Allah turun ke muka bumi karena sangat mencintai saya, sangat mengasihi saya. Demikian juga mengasihi saudara semuanya. Ayo kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, saya mengucap syukur, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami sudah belajar firman-Mu tentang tujuan Engkau turun ke muka bumi 2000 tahun yang lalu. Bukan Engkau turun 2000 tahun yang lalu dari surga ke muka bumi tidak ada tujuannya, enggak. Namun kami bisa belajar buat hari ini, kita mengerti, memahami sebelumnya Engkau ada itu untuk kami. Kami belajar untuk hidup benar di mata-Mu. Engkau sudah memberi teladan dan kami akan meneladani seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kelahiran-Mu 2000 tahun yang lalu. Tanpa Engkau lahir yang pernah dilahirkan di muka bumi 2000 tahun yang lalu, mungkin kepercayaan kami, hidup keagamaan kami biasa-biasa, sama seperti yang lain-lainnya. Tapi hari ini kami paham betul bahwa kekristenan bukan cuma sekedar agama. Kekristenan bukan sekedar agama, tetapi kekristenan itu adalah bukti cinta kasih Engkau kepada kami. Kekristenan adalah bukti bahwa Engkau benar-benar Allah. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kekristenan kami, hidup kami untuk perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat 2000 tahun yang lalu Kau pernah lahir di muka bumi ini. Buat hari ini kami merayakan ibadah Natal ini dengan kasih setia Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, dengan kebaikan Tuhan. Dan sebentar lagi kami juga akan meninggalkan tahun 2023, kami akan masuk tahun 2024 dan kami percaya di tahun 2024 sudah ada berkat-berkat yang spesial yang sudah Kau sediakan. Dan kami akan masuk tahun 2024 nanti penuh dengan kasih setia Tuhan dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hari ini. Sudah kami terima firman-Mu untuk kami lakukan. Hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya hidupnya senantiasa diberkati Tuhan. Hidupnya mengalami terobosan-terobosan yang baru. Hidupnya selalu hidup berkemenangan. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.